Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perpustakaan gen dan screening dengan pokok bahasan perpustakaan cDNA. Bagian yang pertama yaitu isolasi, purifikasi, dan fraksinasi mRNA. Isolasi, purifikasi, dan fraksinasi mRNA. Secara umum, perpustakaan cDNA tidak dibuat dengan menggunakan mRNA prokariot, karena mRNA prokariot tidak stabil. Perpustakaan genom lebih mudah dibuat dan mengandung seluruh sekuen genom. Pembuatan perpustakaan cDNA dari mRNA eukariot sangat berguna karena cDNA tidak memiliki sekuen intron sehingga dapat digunakan untuk mengekspresikan protein yang disandi dalam E. coli. Karena mereka berasal dari mRNA, cDNA mewakili bagian yang ditranskrip dalam genom, yaitu gen-gen, bukan DNA yang tidak ditranskrip. Lebih lanjut, setiap tipe sel atau jaringan mengekspresikan suatu karakteristik set gen-gen yang mungkin berubah setelah stimulasi atau selama perkembangan, dan preparasi mRNA dari jaringan tertentu biasanya mengandung beberapa sekuen spesifik dengan kelimpahan yang lebih tinggi, misalnya mRNA globin dalam eritrosit. Oleh karena itu, pilihan jaringan sebagai bahan awal dapat sangat memfasilitasi cloning cDNA. Pada eukariot, kebanyakan mRNA mengalami poliadenilasi dan ekor pada ujung 3 mengandung sekitar 200 residu adenin yang memberikan metode yang berguna untuk isolasi atau mengekstrak mRNA eukariot. Oligo-DT dapat diikat ke ekor poli A dan digunakan untuk mendapatkan mRNA. Secara tradisional, hal ini dilakukan dengan melakukan preparasi total RNA, dibuat dengan mengekstraksi sel-sel yang dilisis dengan fenolkloroform dalam suatu kolom selulose oligo-DT. Untuk menjaga dari kerusakan oleh nuklease seminimal mungkin, prosedur yang lebih cepat dengan penambahan oligo-DT yang diikat ke manik-manik magnetik secara langsung ke lisat sel dan menarik mRNA keluar menggunakan magnet yang kuat, sekarang merupakan metode pilihan. Dalam beberapa kondisi, pemecahan sel-sel dan preparasi kompleks mRNA, ribosom atau polisom, pada gradien sukrosa bisa sebagai alternatif cara untuk mengisolasi mRNA. Sebagai catatan, polisom atau poliribosom adalah sekelompok ribosom yang terikat ke molekul mRNA seperti untaian manik-manik. Sebelum menggunakan preparasi mRNA untuk cloning cDNA, disarankan untuk mengecek integritas preparasi mRNA untuk meyakinkan bahwa mRNA tidak terdegradasi. Hal ini bisa dilakukan baik dengan mentranslasi mRNA maupun dengan menganalisanya dengan elektroforesis gel. Sistem translasi yang tidak menggunakan sel seperti ekstrak benih gandum atau lisat retikulosit pada kelinci merupakan metode yang umum digunakan ke dalam sel untuk mengecek apakah mRNA ditranslasi atau tidak. Penggunaan gel agarose atau poliakrilamid untuk menganalisa mRNA juga umum dilakukan.
Preparasi mRNA biasanya menghasilkan smear molekul dari sekitar 0,5 kilobasa sampai sekitar 10 kilobasa atau lebih. Seringkali dua jenis rRNA terbesar mengkontaminasi preparasi mRNA karena kelimpahan mereka dan nampak sebagai pita dalam smear mRNA. Kadangkala dapat bermanfaat untuk vaksinasi atau memperkaya mRNA sebelum cloning cDNA, terutama jika ingin mengklon gen tertentu, bukan perpustakaan cDNA yang lengkap. Vaksinasi biasanya dilakukan berdasarkan ukuran, dan mRNA dengan ukuran yang berbeda bisa diambil dari gel agarose. Pengkayaan biasanya dilakukan dengan hibridisasi. Jika seseorang ingin membuat perpustakaan cDNA dari seluruh sekuen mRNA yang diinduksi, diinduksi perlakuan sel dengan hormon, sitokin, atau obat, mRNA disiapkan baik dengan sel yang diinduksi maupun dengan yang tidak diinduksi. Untai cDNA yang dibuat dari mRNA sel yang tidak diinduksi akan digunakan untuk hibridisasi dengan mRNA sel yang diinduksi. Sekuen yang umum dengan kedua preparasi tersebut akan mengalami hibridisasi untuk membentuk duplex, tetapi mRNA yang baru diinduksi tidak membentuk duplex atau non-duplex. mRNA non-duplex kemudian diisolasi, misalnya menggunakan manik-manik magnetis, untuk konstruksi perpustakaan cDNA. Perpustakaan seperti ini disebut perpustakaan cDNA yang dikurangi atau subtracted cDNA library. Demikianlah pembahasan kita tentang perpustakaan cDNA bagian yang pertama. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.